Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita terkait Kelurahan Sarangan. Kelurahan Sarangan adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, di mana berada di ketinggian berkisar 1.200 di atas permukaan laut dan suhu berkisar 15 sampai 21 derajat Celcius. Di Kelurahan Sarangan terdapat beberapa destinasi wisata. Di antaranya yang pertama adalah Telaga Sarangan. Banyak penginapan atau hotel yang mengelilingi area Telaga Sarangan. Para pengunjung sangat dimanjakan oleh beberapa speedboat, kuda pacu, kuda tunggang, di mana para pengunjung bisa memanfaatkan untuk berkeliling Telaga Sarangan. Kemudian di Telaga Sarangan banyak jajanan juga souvenir, di mana souvenir tersebut adalah hasil dari produk unggulan UMKM warga masyarakat Kelurahan Sarangan. Destinasi yang kedua adalah Kampung Susu Singolangu yang berada di lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, di mana terdapat destinasi wisata yaitu ternak sapi perah. Hasil dari peran susu tersebut bisa digunakan bermacam-macam varian masakan, diantaranya pai susu, kemudian permen susu, stik susu, dan masih banyak lagi produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat lingkungan Singolangu dari susu perah tersebut. Kemudian para pengunjung juga bisa dipersilakan untuk memerah susu langsung. Ada juga area untuk bercocok tanam bagi para pengunjung, utamanya dari Kota Monggo yang ingin belajar bercocok tanam di area Kampung Susu Singolangu. Selain itu juga Kampung Susu Singolangu langsung berbatasan dengan jalur pendakian klasik yang ada di Kampung Susu Singolangu. Sarangan, tempat di mana kita bisa merasakan alam, tradisi, budaya yang terjaga apik. Tempat menghabiskan waktu dan menikmati indahnya kehidupan. Sejuta kata tak mampu menggambarkan betapa indahnya Sarangan yang eksotis ini. Dari hijaunya hamparan perkebunan, beningnya Telaga Sarangan, hingga ragam budaya dan adat istiadat yang memberikan daya tarik semuanya seakan membuat kita jatuh cinta kepada Sarangan. Terletak di lereng Gunung Lawu di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat Sarangan bersuhu udara dingin. Pada tahun 2022, tercatat dalam buku data kependudukan Sarangan, terdapat 1.152 kepala keluarga dengan total penduduk 3.738 jiwa. Mayoritas penduduk Sarangan bermata pencaharian pada sektor pertanian, karena sebagian besar wilayah Sarangan berupa perkebunan. Selain itu, memiliki potensi wisata yang besar dengan kealamian dan keasriannya, dimanfaatkan penduduk Sarangan untuk bekerja pada sektor pariwisata, seperti penjual cenderamata, penyewa sarana rekreasi, penyewa homestay dan hotel, pemilik usaha kuliner, dan masih banyak lagi. Yuk adventure bareng Cetaloma Explore Sarangan. Guys, katanya sih di Sarangan sini banyak UMKM gitu loh. Nah, aku ada di salah satu UMKM yang dikelola penduduk sini. Di sebelah kiri aku udah ada patung sapi. Sekarang aku ada di Kampung Susu Lawu. Yuk kita intip ada apa aja. Let's go. Untuk menuju ke Kampung Susu Lawu Singolangu,
tidak perlu membayar uang tiket masuk loh guys. Karena di sini pengunjung bebas menikmati suasana alam hijau di lereng Gunung Lawu dengan leluasa. Kampung Susu Lawu ini berada tepat di gerbang pendakian Gunung Lawu jalur klasik. Para pendaki yang melewati jalur klasik pasti akan melewati kawasan KSL. Suasananya amat sejuk dengan pemandangan khas pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Pengunjung hanya perlu membayar makanan, jajanan, maupun minuman yang pengunjung beli di kawasan ini. Harga olahan produk susu di Kampung Susu Lawu Singolangu ini dijual mulai harga 8 ribuan. Wajib buat kalian menikmati berbagai olahan khas dari tempat wisata ini yang tidak pernah ditemui dimanapun. Pagi Mbak. Pagi Bu. Iya, selamat datang di Kampung Susu Lawu Kabupaten Magetan. Ibu, di sini tuh ada banyak olahan susu apa aja sih? Banyak sekali Mbak, kita dari ibu-ibu Oma Susu. Ini yang hasil olahan dari ibu-ibu Oma Susu. Ini salah satunya itu permen, ada coklat, ini ada keripik susu, ada pai susu, ada egg roll susu, ada kuping gajah susu. Oh ya Mbak, dan yang paling fenomenal di kampung ini, Kampung Susu ini adalah susu pasteurisasinya. Karena banyak digemari para pengunjung, yang paling banyak diminati adalah susu segar. Yuk kita lihat ke atas. Nah, ini Mbak, produksi dari ibu-ibu Mas Susu Lawu yang merupakan produk unggulan yang disukai para wisatawan. Ini adalah susu aneka rasa, yaitu ada rasa taro, strawberry, original, melon, dan coklat. Mbak, mau coba yang mana? Oh, boleh Bu, yang putih itu. Oh ya Mbak, selain susu pasteurisasi, ibu-ibu juga mengolah berbagai olahan dari susu yang lain. Ada dessert, ada puding, ada sari nanas, dan sari lemon. Mbak mau ngicipin salah satu dari Boleh Bu, yang dessert coklat itu. Oh ya, ini ya. Oh ya Mbak, bisa diminum sambil menikmati sejuknya udara di Kampung Susu Lawu. Bisa dinikmati di situ. Gimana Mbak? Wah, seger banget Bu, pagi-pagi minum susu, enak. Susu dari Kampung Susu Lawu ini dibuat oleh ibu-ibu dari Oma Susu dengan cara higienis, tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan kimia lainnya. Jadi sangat sehat untuk dikonsumsi tiap hari. Oh gitu. Bu, boleh cerita sedikit nggak tentang KSL, kayak awal mulanya, atau alasan dibentuk, atau yang lainnya kayak gitu? Nanti bisa ngobrol dengan suami saya, karena beliau adalah pendiri Kampung Susu Lawu. Oh ya Mbak, kami izin dulu ke kasir dulu ya. Iya. Pagi Mbak. Cerita Pak. Selamat pagi, selamat datang di Kampung Susu Lawu. Ada yang nanya? Oh iya, saya mau tanya Pak, awal mula dibentuknya KSL ini gimana ya? Nah, awalnya terbentuk KSL itu kalau diceritakan lama Mbak. Awalnya lama sekali. Nah, terbentuknya KSL itu karena latar belakang warga Singolangu bukan peternak dan petani air mangrove. Kalau petani itu cenderung kalau panen harganya mesti anjlok. Begitu juga sapi daging atau sapi limusin, simeta, kalau dijual katanya untung, tapi kalau dihitung-hitung dan biaya produksi ternyata kalau nggak kok rugi. Akhirnya saya berpikiran, kenapa sih warga Singolangu peternak sapi pengembang tidak beralih ke sapi perah yang menghasilkan susu? Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman, jadilah kelompok petani peternak sapi perah. Jadi penuh perjuangan banget ya Pak untuk membentuk. Kalau dihitung itu keringatnya luar biasa di pekernas, terus dipikir terus gitu. Iya Pak. Ya udah Pak, kalau segitu aku mau pamit dulu buat explore yang lainnya. Terima kasih, terima kasih Singolangu ya. Mari Pak. Tadi ibunya bilang kalau susu di KSL itu murni langsung diperah dari sapinya. Jadi aku mau ke kandang buat lihat bagaimana cara merah susu sapi. Dan aku yuk, let's go.
Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Saya Ceta, Pak. Saya mau melihat proses cara merah sapi di sini, boleh nggak ya, Pak? Wah, kebetulan, Mbak. Ini baru mau merah. Ayo, saya ajarin ikut merah aja. Wah, boleh banget, Pak. Ya, Mbak. Sini. Sebelum diperah, kandang harus dibersihkan terlebih dahulu agar steril. Habis itu, sapinya diberi makan agar sapinya tidak banyak bergerak. Tahu nggak sih, cara memerah sapi ada yang tradisional dan modern, guys. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Tak ajarin. Tangan udah baik. Kurang lebih urutannya sama. Yang membedakan hanya menggunakan tangan ketika memerah atau menggunakan alat. Kalau cara tradisional, diperah menggunakan 2 jari dengan cara menjepit putingnya. Langsung? Iya. Sedangkan kalau cara modern menggunakan mesin di mana putingnya dimasukkan ke alat penyedot yang terdapat selang menyalurkan kompresor. By the way, ketika merah dipastikan dalam ambing sapi harus habis ya susunya. Karena kalau masih menyisakan susu dalam ambing sapi akan menyebabkan penyakit. Eits, belum selesai ya. Setelah diperah, susu akan dimasukkan ke dalam milk can dan dikirim ke koperasi unit desa untuk diolah menjadi berbagai macam jenis produk olahan seperti susu segar, dessert, permen susu, dan masih banyak lagi. Hasil dari produk olahan nantinya akan dijual di store Kampung Susu Lawu. Capek, Mbak? Lumayan sih, Pak. Makasih ya udah ngajakin saya cara merah susu sapi sama nyobain langsung susunya. Iya, sama-sama. Saya juga seneng, Mbak. Ada anak muda yang gak jijik, mau belajar merah susu sapi. Ya udah, Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya mau jalan-jalan lainnya dulu. Iya, Mbak. Monggo-monggo. Hati-hati. Mari, Pak. Ya. Enggak afdol rasanya kalau udah di Sarangan tapi enggak mampir ke Telaga Sarangan yang cantik dan eksotis. Satu orang 20, monggo 3 tipe. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati Telaga Sarangan. Mari, Pak. Mari, mari. Harga tiket masuk Telaga Sarangan sangat terjangkau. Dengan membayar 20.000 saja, kita dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Gimana nih? Tertarik untuk menjelajah Telaga Sarangan? Let's go! Tidak hanya dimanjakan dengan pemandangannya, tetapi di sini kita bisa berkeliling Telaga Sarangan dengan naik kuda atau kapal speedboat. Dengan merogoh 70.000 sudah bisa naik kuda berkeliling Telaga Sarangan. Tetapi jika mau sensasi basah-basahan bisa naik kapal speedboat hanya dengan 80.000 untuk 4 orang. Itu artinya satu orang hanya merogoh 20.000 saja. Siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oh, boleh banget sih, Pak. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak boleh? Silakan. Iya. Sejak kapan sih Pak wahana keliling Sarangan ini menggunakan speedboat?
Sudah lama Mbak, ini sejak zaman Belanda. Ini temurun-temurun mbak saya, bapak saya, terus kepada saya. Oh gitu ya. Ya, Terus kalau bagi hasilnya itu gimana ya Pak? kalau bagi hasil misalkan dapat 100.000, yang punya 70.000, sopirnya 30.000. Oh gitu. Di sini tuh juga banyak kuda ya Pak. Terus itu apakah sama pembagian hasilnya sama Oh speedboat? enggak sama Mbak, kalau kuda sendiri-sendiri. Mau naik speedboat, Oh boleh banget sih Pak. mari silakan, ini speedboat nomor 22. Agar safety, sebelum naik kapal speedboat, penumpang diminta untuk mengenakan pelampung terlebih dahulu. Kalau sudah mengenakan pelampung, itu tandanya siap merasakan sensasi basah-basahan naik kapal speedboat di Telaga Sarangan. Jasa sewa wisata air sudah ada sejak zaman Belanda loh. Dan saat ini di Sarangan terdapat 53 unit speedboat. Setiap unit speedboat atas nama milik pribadi guys, bukan pemerintah. Uniknya lagi, speedboat ini hasil dari rakitan masyarakat lokal Sarangan. Bahkan dalam produksi speedboat sudah bisa kirim ke beberapa kota di Indonesia. Keren banget gak sih? Makasih ya Pak. Sama-sama, mari Mbak. Asli deh, ini seru banget. Minum susu udah, naik speedboat udah. Kemana lagi ya? Ya udah yuk, jalan dulu. Yang kalian harus tahu, Telaga Sarangan ini nggak pernah sepi guys. Apalagi hari weekend bakal rame banget. Karena enggak cuma wisata alam aja, di sini kita juga berwisata kuliner. Kalau mau tangan enggak kosong waktu pulang dari Sarangan, tenang aja. Di sini banyak menjual cenderamata khas Sarangan, seperti olahan makanan, gelang, kaos, dan masih banyak lagi. Selain itu, di Telaga Sarangan terdapat pasar yang menjual berbagai jenis buah dan sayuran. Karena memang sebagian besar penduduk Sarangan bekerja pada sektor perkebunan. Salah satu makanan khas yang perlu dicicipi ketika di Sarangan yaitu sate kelinci. Dengan harga 18.000 sudah bisa bikin perut kenyang. Selamat sore Mbak, ada yang bisa dibantu? Sore Mbak, saya mau ambil kamar. Oh ya, di sini ada 4 lantai, paling atas lantai 4, view-nya langsung ke telaga. Fasilitasnya ada TV, wifi, air panas. Saya ambil yang itu ya Kak, untuk pembayaran nanti saya transfer Oh ya. ya, baik Mbak. Ini kuncinya, nanti kalau butuh apa-apa bisa hubungi resepsionis. Baik Kak. Selamat liburan. Penginapan ini mempunyai 3 bangunan yang terpisah guys. Ada Villa Merah 1, Villa Merah 2, dan Villa Merah 3. Seperti namanya, villa ini dicat dengan warna yang dominan merah. Masih di rumah aja? Yuk kita sama-sama kenalkan pada semua orang, bahkan Indonesia, kalau Sarangan itu indah dan mempunyai produk lokal yang berkualitas. Malam
enggak membuat Telaga Sarangan semakin sepi. Bahkan semakin malam Telaga Sarangan akan semakin rame. Hawanya yang dingin cocok banget buat menikmati yang anget-anget. Salah satunya dengan cara ngegrill. Kamu kok nyiapin kayak gini, effort banget sih buat aku. Enggak, tadi dibantuin temanku di bawah. Udah kenyang belum, Tak? Udah kenyang banget nih. Kamu dingin nggak? Dingin banget lah coy. Coklat panas yuk. Yuk, kuy. Enggak hanya menyediakan home service grill, di Bang Uco juga menjual minuman kopi atau non-kopi dan makanan. Worth it buat kita yang pengen nongki dengan suasana rame Telaga Sarangan di malam hari. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati keindahan Sarangan. Tapi yang terpenting, bisa selalu mengenalkan, melestarikan, mengembangkan, dan tentunya mencintai kelokalan daerah. Cetak mau undur diri and see you di next trip. Jadi, tunggu apa lagi? Warga masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan, umumnya di seluruh Indonesia, mari berkunjung di Kelurahan Sarangan dengan Telaga Sarangan dan Kampung Susu Singolangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.